Sejak dulu, Tiongkok memang dikenal sebagai negara produsen yang mampu memproduksi barang-barang dengan harga murah. Karena itu, Tiongkok mampu menguasai pasar dunia dan mengekspor berbagai barang ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Harga produk dari Tiongkok yang bisa jauh lebih murah dari pasaran Indonesia ini akhirnya membuat banyak UMKM kesulitan untuk bersaing. Lantas, kenapa barang dari Tiongkok bisa dijual dengan harga yang lebih murah? Berikut ini beberapa alasannya. Persaingan tingkat tinggi. Dengan jumlah rakyat 1,4 miliar orang, membuat apapun di Tiongkok pasti ada saingannya. Jika tidak ada hari ini, mungkin besok akan muncul saingan. Pesaing bukan hanya satu, tapi bisa puluhan bahkan mungkin jutaan saingan. Dengan banyak saingan, maka untuk berhasil haruslah unggul. Paling tidak unggul dalam harga, lebih murah. Tetapi semua orang bisa murah, untuk itu harus memiliki keunggulan lainnya, yaitu barang lebih bagus, lebih berkualitas. Inovasi yang berkelanjutan. Dengan adanya persaingan yang ketat, untuk menang, selain murah produk harus bagus. Untuk itu harus ada inovasi, mengembangkan produk secara terus-menerus sehingga lebih murah dan lebih bagus. Kisah seseorang yang menjual kandang kucing, ia membeli dari Tiongkok, dia diajak ke pabrik. Semula pabrik ada di kota, lalu pindah ke kota kecil karena sewa di kota lebih mahal, lalu pindah lagi ke kampung. Di kampung biaya sewa lebih murah, tenaga kerja juga murah. Beberapa tahun kemudian ia diajak lagi ke pabrik masih di kampung, tetapi semua sudah berjalan dengan menggunakan mesin dan robot. Sehingga tidak tergantung lagi dengan manusia. Pekerja juga hanya sedikit. Barang lebih bagus, lebih rapi. Yang menarik bahwa harganya lebih murah dari harga sebelumnya. Padahal kalau dijual dengan harga yang sama juga tidak masalah. Tetapi, bahwa di Tiongkok saat ini yang melakukan robotisasi hampir semuanya melakukan. Karena inovasi dan persaingan, maka harga harus turun. Kalau tidak turun, kalah saingan. Tetapi keuntungan secara total tetap sama. Karena biaya gaji sudah berkurang. Supply chain atau rantai pasok. Di Tiongkok semua pasokan industri ada, baik mesin penunjang, alat penunjang, bahan baku, segala macam kebutuhan untuk kemasan ada. Bahkan pabriknya ada di sana. Jadi kalau mau memesan permintaan khusus pun mudah karena bisa langsung ke pabriknya. Sehingga sangat mudah untuk melakukan inovasi. Karena semua yang dibutuhkan dapat dibeli dengan cepat. Tentu dengan harga yang cukup murah. Karena semua bersaing. Dengan adanya supply chain demikian, maka biaya inovasi, produksi, kemasan menjadi lebih murah. Infrastruktur yang mendukung. Negara Tiongkok diketahui gencar melakukan pembangunan infrastruktur strategis untuk mendukung industrinya, seperti jalan, pelabuhan, serta jalur kereta api. Hal ini menyebabkan biaya transportasi dan produksi bisa ditekan serendah-rendahnya. Selain itu, negara Tiongkok banyak dibangun wilayah industri beserta kota pendukungnya. Pembangunan infrastruktur ini juga mendukung kehidupan warganya selain menguntungkan industri dalam negeri. Sistem ini menghubungkan tidak hanya kota besar, namun juga kota-kota kecil yang menjadi zona manufaktur industri. Pasar yang besar. Rakyat Tiongkok sebesar 1,4 miliar adalah negara dengan penduduk terbesar di dunia. Ada yang namanya economic of scale, yaitu semakin banyak produk diproduksi maka semakin murah harganya. Tetapi walaupun keuntungan kecil karena harga murah, kalau kuantiti, jumlah yang terjual banyak, maka pada akhirnya keuntungan yang dicapai adalah sama. Kebijakan pajak ekspor. Salah satu yang membuat barang-barang dari Tiongkok bisa berharga murah karena adanya kebijakan pajak ekspor yang rendah ditetapkan oleh pemerintahnya. Kita tahu pemerintah Tiongkok diketahui menghapus semua pajak berganda sampai PPN sampai 0% untuk produk yang akan diekspor. Dan yang terakhir, subsidi biaya produksi. Pada kawasan industri Tiongkok, banyak biaya produk diberikan subsidi secara besar-besaran. Sebagai contoh, listrik dan air disubsidi oleh pemerintah di Tiongkok hingga 30% bagi kebutuhan industri. Subsidi ini membuat biaya produksi di Tiongkok menjadi lebih murah. Memang masih banyak produk dari Tiongkok yang memiliki kualitas rendah dibandingkan dengan negara lain.
Namun perlahan-lahan kualitas produk ditingkatkan untuk memenuhi standar internasional. Sekarang banyak negara yang sudah dapat bersaing secara harga melalui upah tenaga kerja murah. Namun ekosistem industri Tiongkok yang sudah sangat matang membuat kedudukan Tiongkok sebagai produsen nomor 1 dunia sulit disaingi. Dengan keadaan demikian tidak mengherankan kalau banyak barang dari Tiongkok menjadi murah.